Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali bertemu di channel El Shaddai Immanuel Ministry. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati kita semua dengan tema arti kehidupan. Terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan buat kita semua. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Arti kehidupan adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku telah menjadi tua, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan adalah arti kehidupan. Hidup yang bagaimanakah hidup yang berarti? Yaitu hidup yang menghargai waktu, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Siapakah orang-orang yang menghargai waktu dan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan? Mari dengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan di firman Tuhan di ayat 2, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi di mata Tuhan, mau miskin kaya itu tidak ada bedanya. Tetapi yang membedakannya adalah ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengerti arti kehidupan adalah orang-orang yang benar-benar orang yang dididik oleh Tuhan, karena memberikan dirinya dididik oleh Tuhan. Dan Tuhan didik lewat kebenaran firman Tuhan yang didengar setiap hari, dan juga dididik oleh Tuhan melalui wakilnya Tuhan, yaitu orang tua kita, mendidik kita sehingga terciptalah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana dikatakan di firman Tuhan ini, jika melihat malapetaka dia bersembunyi, sehingga dia selamat karena dia mengerti arti dari kehidupan, bagaimana hidup ini berharganya. Hanya orang bijak yang mengerti.
Tapi orang yang tidak berpengalaman, orang bodoh, orang bebal, tidak mengerti arti kehidupan, sekalipun dia melihat ada celaka, dia menyongsong celaka itu, sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia kena celaka. Dan terkadang juga tanpa dia sadari, karena kurangnya dia berhikmat, karena kebodohan dan kebebalannya, dia tidak tahu kalau mungkin perkataan orang tujuannya untuk mencelakakan dia. Tapi dia dengan sikapnya yang tidak berpengalaman, dia percaya apapun yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan terkadang ada di kalangan umat Tuhan, ketika mendengar pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani, langsung percaya mengikuti ajaran itu. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, masuk menjadi golongan orang yang tersesat. Tetapi orang bijaksana, dia menguji segala sesuatu. Dia cari tahu dengan Tuhan, Tuhan benarkah ini ajaran dari Tuhan atau tidak, sehingga dia tidak tersesat, sehingga dia tidak celaka, dia tidak binasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hidupmu adalah orang yang terdidik, yang sudah biasa dididik oleh Tuhan. Dididik Tuhan lewat kebenaran firman yang kau dengar setiap hari. Dididik Tuhan oleh orang tua. Diarahkan untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga tercipta menjadi orang yang mengerti arti kehidupan, yaitu menjadi orang yang bijaksana. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti arti kehidupan ini? Yaitu orang-orang yang dikatakan ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi orang yang mengerti arti kehidupan adalah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati sudah dipastikan dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai salah diartikan. Rendah hati beda dengan rendah diri. Karena kalau rendah diri itu menghasilkan sikap minder, sikap tidak percaya diri. Tapi kalau rendah hati adalah orang yang tunduk di kaki Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari selalu menunjukkan sikap yang mengasihi orang lain dengan tidak menyombongkan diri, karena dia adalah orang yang rendah hati. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang rendah hati selalu memberikan pengutamaan kepada Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Orang yang rendah hati tidak peduli dengan hal-hal yang lain, yang dia pedulikan hanya Tuhan. Hatinya Tuhan selalu dia jaga, karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Karena namanya saja rendah hati. Di hadapan Tuhan dia berkata, Tuhan ini aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Sehingga itu membuat si orang yang rendah hati selalu mengutamakan Tuhan. Dia tidak pernah memiliki motivasi yang aneh-aneh. Bahkan dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kehormatan, dia tidak minta hal-hal yang orang lain minta, seperti uang, jabatan, juga mungkin minta kekayaan yang berlimpah. Orang yang rendah hati tidak melakukan itu. Yang utama dia lakukan adalah mengutamakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan orang yang rendah hati? Sekalipun dia tidak meminta kekayaan, Tuhan berikan kekayaan. Sekalipun dia tidak minta dihormati, tapi Tuhan berikan dia kehormatan. Tuhan saja memuliakan orang yang rendah hati. Apalagi sesama pun ikut memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hatilah yang memiliki kehidupan yang betul-betul dalam damai, sejahtera, sukacita. Tadi dikatakan di firman Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau yang mungkin saat ini menganggap engkau sudah rohani, ayo koreksi kembali dirimu. Apakah engkau seorang yang bijak di hadapan Tuhan? Masuk golongan orang yang takut akan Tuhan yang bijaksana? Apakah engkau masuk golongan orang yang takut akan Tuhan yang rendah hati? Kalau belum, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, tunduk di kaki Tuhan, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, mulai sekarang aku mau dididik Tuhan. Aku mau Tuhan yang mengatur hidupku, supaya aku menjadi orang bijak yang rendah hati. Dan juga dikatakan di firman Tuhan ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Engkau para orang tua, didiklah anak-anakmu, supaya anak-anakmu menjadi orang muda yang bijaksana, dan anak-anakmu menjadi orang yang rendah hati.
dalam kategori orang yang takut akan Tuhan, supaya anak-anakmu bisa menikmati janji-janji berkat Tuhan yang selama ini Tuhan janjikan. Janji berkat itu betul-betul sampai di tangan anak-anakmu, di mana anak-anakmu dikatakan di Yesaya, dikatakan anak-anakmu akan menerima rancangan masa depan yang indah, yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah sikap seorang yang takut akan Tuhan, yang mengerti apa arti hidup ini sebenarnya. Hidup kita akan berarti kalau kita masuk kategori orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki sikap bijaksana. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki sikap rendah hati, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Dari mudamu engkau sudah hidup takut akan Tuhan, maka di masa tuamu engkau tinggal menikmati berkat Tuhan. Dan engkau akan mengatakan kepada anak-anak muda, teladanilah aku, karena hidupku selama ini adalah hidup yang takut akan Tuhan, bijaksana menjalani hidup, dan sikapnya selalu rendah hati. Jikalau engkau mau di masa tuamu, engkau melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, dan Tuhan memelihara kehidupan anak cucumu, berjuanglah menjadi orang yang memiliki arti kehidupan. Inilah arti kehidupan yang sesungguhnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, katakan firman Tuhan tadi, didiklah anak-anak muda, artinya didiklah anak-anakmu untuk berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bijaksana dan rendah hati, supaya masa depannya indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga yang saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya mendidik anak-anak saya untuk hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, dan memberikan hidupnya melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian ini, dan anak saya akan membawakan lagu ini buat kita semua. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda, aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku telah menjadi tua, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Shalom. Oke guys, buat kalian yang baru pertama kali datang channel saya, jangan lupa subscribe, like, klik lonceng dan komennya ya. Terima kasih.